Kisah malaikat yang dipatahkan sayapnya oleh Allah Subhanahu wa taala lalu dibuang ke bumi bermula pada saat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan Isra Mi'raj ke Sidratul Muntaha untuk menerima perintah sholat dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Mukasyafatul Qulub Imam Al-Ghazali dikatakan, ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melintasi langit, terdapat 70.000 malaikat di langit yang berbaris dan melayani beliau. Semua malaikat sangat menghormati kedatangan dari kekasih Allah tersebut. Namun lain halnya dengan satu malaikat, ia tidak berdiri untuk menghormati kedatangan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Hal itu membuat Allah Subhanahu wa taala marah dan kemudian menghukumnya dengan mematahkan kedua sayap malaikat tersebut. Tidak cukup sampai di situ, Allah Subhanahu wa taala juga mengasingkan malaikat tersebut ke bumi, tepatnya di sebuah gunung Qaf yang tinggi. Di tempat pengasingan itu, malaikat tersebut hanya bisa menangis dan menyesali perbuatan yang telah dilakukannya. Keberadaan malaikat yang dihukum Allah Subhanahu wa taala tersebut diketahui oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dari malaikat Jibril alaihi salam. Malaikat Jibril alaihi salam berkata, "Ya Rasulullah, aku telah melihat ada seorang malaikat langit berada di atas singgasananya. Di sekitarnya terdapat 70.000 malaikat berbaris melayaninya. Pada setiap hembusan nafasnya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan darinya seorang malaikat, dan sekarang ini kulihat malaikat itu berada di atas gunung Qaf dengan sayapnya yang patah dan sedang menangis. Ketika dia melihatku, dia berkata, 'Adakah engkau mau menolongku?' Aku berkata, 'Apa salahmu?' Dia berkata, 'Ketika aku berada di atas singgasana pada malam Mi'raj, lewatlah kepadaku Muhammad kekasih Allah. Lalu aku tidak berdiri menyambutnya, dan Allah menghukumku dengan menempatkanku di gunung ini seperti yang engkau lihat.' Malaikat malang tersebut sambil terus menangis dan menyesali perbuatannya yang telah dilakukannya. Setelah mendengar penjelasan dari malaikat malang itu, malaikat Jibril alaihissalam kemudian mencoba memberikan pertolongan kepadanya. Lalu ia merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk meminta pertolongan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai Jibril, katakanlah agar dia membaca salawat atas kekasihku Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Mendengar perintah Allah Subhanahu wa taala, lantas malaikat Jibril alaihissalam segera menyampaikannya kepada malaikat yang mendapat hukuman itu. Setelah mendengar perintah Allah yang disampaikan malaikat Jibril alaihissalam, maka malaikat tersebut langsung bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil menyesali perbuatannya terdahulu, hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepadanya. Setelah memberi ampunan, Allah Subhanahu wa taala kemudian menumbuhkan kembali sayap malaikat tersebut dan mengembalikannya ke singgasananya. Itulah cara Allah Subhanahu wa taala memuliakan kekasih utusannya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah hal yang biasa-biasa saja. Bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah perintah yang langsung datangnya dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya." Quran Surah Al-Ahzab 56. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa di antara umatku yang bersolawat kepadaku sekali, maka Allah menuliskan baginya 10 kebaikan, menghapusnya dari 10 keburukan, meninggikannya sebanyak 10 derajat, dan mengembalikannya kepada 10 derajat pula." Hadis riwayat Ahmad. Dalam riwayat lain, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Manusia yang paling berhak bersamaku pada hari kiamat ialah yang paling banyak membaca solawat kepadaku." Hadis riwayat Tirmizi.
Dalam kitab Tanqih Al-Qaul, Syekh Nawawi Banten menceritakan bahwa dulunya ada seorang tokoh sufi yang bertetangga dengan orang yang suka mabuk-mabukan yang sudah berlebihan, sampai dirinya lupa dengan dunia, lupa hari, dan lupa dengan dirinya sendiri. Tokoh sufi tersebut sudah berulang kali memperingati dan menasehati si pemabuk berat itu agar dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi si pemabuk itu sama sekali tidak menghiraukan nasihat dari tokoh sufi tersebut dan masih tetap saja bertahan dengan minuman khamarnya. Hingga tak lama kemudian si pemabuk itu pun meninggal. Pada suatu saat ketika tokoh sufi itu sedang tidur, ia bermimpi bertemu dengan si pemabuk tetangganya dulu. Namun ketika bertemu dengan pemabuk itu, sang sufi pun terheran-heran karena si pemabuk yang pernah ia nasihati untuk bertobat itu ternyata berada di derajat yang tinggi dan mulia. Sufi itu melihat si pemabuk mengenakan perhiasan yang berwarna hijau dan menunjukkan akan keindahan dan kemegahan yang ada di surga. Sang sufi pun bertanya kepada pemabuk itu, apa yang membuatnya sampai diberikan posisi yang sangat mulia. Lelaki pemabuk itu pun menjawab, suatu hari aku menghadiri majelis zikir. Lalu aku mendengar orang alim berkata, barang siapa yang bersolawat kepada Nabi dan mengeraskan suaranya, maka surga wajib baginya. Lalu orang alim itu mengeraskan suaranya dengan bersolawat kepada Nabi SAW. Maka aku dan jamaah juga ikut mengeraskan suara seperti yang dilakukan orang alim itu. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni kami semuanya pada hari itu. Maka jatahku dari ampunan dan kasih sayangnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepadaku nikmat ini. Dalam kitab Mukasyafatul Qulub Al-Muqarribu ila Hadrati Allamil Ghuyub fi Ilmi Tasawuf karya Imam Al-Ghazali dikatakan, pada suatu zaman terdapat seorang yang cukup soleh. Ia melazimkan bacaan solawat Nabi setiap harinya. Ia sendiri kerap bertemu dengan Rasulullah SAW dalam mimpinya. Ia diperlakukan dengan hangat oleh Rasulullah SAW pada setiap perjumpaan. Tetapi suasana perjumpaannya pada malam kali ini berbeda. Ketika tertidur, ia bermimpi melihat Rasulullah SAW tidak seperti biasanya. Rasulullah SAW bersikap dingin. Rasulullah tidak menoleh kepadanya dan tidak menyapanya. Kemudian dalam mimpinya itu ia bertanya, wahai Rasulullah, apakah yang mulia sedang murka terhadapku? Tidak, jawab Rasulullah SAW. Lalu mengapa yang mulia tidak sudi memandangku? Karena aku tidak mengenalimu, kata Rasulullah SAW. Kemudian pemuda soleh itu bertanya lagi, bagaimana bisa yang mulia tidak mengenaliku, padahal aku adalah salah satu dari umat Anda. Sementara ulama yang menjadi ahli waris yang mulia meriwayatkan bahwa yang mulia lebih mengenal umat yang mulia sendiri dibanding pengenalan ibu terhadap anaknya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, mereka itu benar, hanya saja kau tidak mengingatku melalui solawat. Sementara daya pengenalanku terhadap umatku bergantung pada kekuatan mereka membaca solawat. Ia pun terbangun, hatinya begitu sedih. Tetapi ia menyadari bahwa sudah sekian bulan ia tidak membaca solawat. Ia kemudian bertekad dalam hatinya untuk membaca solawat Nabi sebanyak 100 kali setiap hari. Ia pun kemudian membuktikan tekadnya dengan baik. Pada suatu malam, kemudian ia berjumpa dengan Rasulullah SAW dalam mimpinya. Ia disapa dengan hangat oleh Rasulullah. Rasulullah SAW pun bersabda, sekarang aku mengenalimu dan aku memberikan syafaatku untukmu. Tanggapan Rasulullah SAW begitu hangat karena orang soleh tersebut dengan amalan solawatnya menunjukkan diri sebagai pecinta Rasulullah SAW. Dalam kisah ini kita dapat mengetahui bagaimana